Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahmatullah, jamaah kajian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali duduk bersama di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ikhwatu billah rahimani wa rahmatullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dan kita masih membahas bab tentang al-iqtisad fi ta'ah, yaitu sedang di dalam melakukan ketaatan. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada hadis yang ke-143. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita bahas hadis yang ke-144, masih berkaitan dengan sedang dalam ketaatan. Sedang di sini maksudnya tidak berlebih-lebihan, tetapi juga tidak menyepelekannya. Baik, hadis yang ke-144, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan. Kata Nabi, halaka, binasa. Siapa yang binasa? Al-mutanatti'un, orang yang berlebih-lebihan. Binasa orang yang berlebih-lebihan. Qalaha thalathan, Nabi mengucapkannya sebanyak 3 kali. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi bersabda apa? Halaka al-mutanatti'un, binasa orang yang berlebih-lebihan. Diucapkan Nabi sebanyak 3 kali. Apa yang dimaksud dengan al-mutanatti'un? Yang dimaksud dengan al-mutanatti'un yaitu al-muta'ammiquna al-mutasyaddiduna fi ghairi mawdi'i at-tasydid. Yang dimaksud berlebih-lebihan, mutanatti'un, yaitu orang yang muta'ammiquna wa mutasyaddidun, orang yang berlebih-lebihan ya, fi ghairi mawdi'i at-tasydid, bukan pada tempatnya. Berlebih-lebihan bukan pada tempatnya. Tidak seharusnya tidak berlebih-lebihan, tetapi dia berlebih-lebihan. Ini namanya mutanatti'un, berlebih-lebihan. Nah, maka kalau berlebih-lebihan dalam tempatnya bukan termasuk mutanatti'un. Seperti apa misalkan? Berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung. Ini justru apa? Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Berlebih-lebihan memasukkan air ke dalam hidung.
balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Berlebih-lebihanlah engkau dalam istinsyaq, masukkan air ke hidung, itu dalam wudu ya, kecuali engkau sedang berpuasa. Ini perintah Nabi. Demikian juga misalkan kita di malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita memperbanyak ibadah, di antaranya membaca Al-Quran, maka ini bukan termasuk berlebih-lebihan. Nah, baik, yang dimaksud di sini al-mutanatti'un, yang dimaksud yaitu berlebih-lebihan bukan pada tempatnya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yaitu al-halaqu akibatu al-mughalin fi aqwalihim wa af'alihim. Bahwasanya kebinasaan adalah akibat orang yang berlebih-lebihan baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Jadi kebinasaan itu adalah akibat bagi orang yang berlebih-lebihan baik dalam ucapan atau perbuatan. Nah, jadi orang yang berlebih-lebihan baik dalam ucapan baik dalam perbuatan itu akan menyebabkan kebinasaan sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Alaka al-mutanatti'un. Ini menunjukkan bahasanya apa? Kebinasaan itulah akibat orang yang berlebih-lebihan dalam ucapan atau perbuatan. Misalkan sebagaimana yang sudah kita bahas dalam hadis sebelumnya, orang sholat malam baik apa tidak? Baik. Nah, tetapi tatkala dilakukan berlebih-lebihan selama semalam suntuk dari awal malam sampai akhir malam sholat terus-terusan, ini berlebih-lebihan menyebabkan apa? Kebinasaan. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Baik. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu bahwasanya asyiddah la ta'ti bi khairin, bahwasanya sikap berlebih-lebihan ini tidak mendatangkan kebaikan. Nah, jadi berlebih-lebihan itu tidak mendatangkan kebaikan. Nah, jadi berlebih-lebihan itu tidak mendatangkan kebaikan meskipun niatnya baik. Seperti 3 orang yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya mereka di antara mereka ada yang ingin puasa terus tidak berbuka. Kemudian ada yang tiap malam sholat malam terus tidak tidur. Kemudian ada yang tidak mau menikah dengan wanita. Nah, dan niat mereka adalah baik, yaitu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tatkala itu dilakukan tidak pada tempatnya, menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti itu tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Nah, tidak mendatangkan kebaikan sama sekali, malah justru mendatangkan al-halak, yaitu kebinasaan. Baik, kemudian di antara pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil, di sini menunjukkan bahwasanya al-Islamu dinu tawassut wal i'tidal fil aqwali wal af'al. Bahwasanya Islam ini adalah agama yang i'tidal wa tawassut, yaitu yang sedang. Islam itu adalah agama yang mengajarkan apa? Keseimbangan, sedang. Nah, di dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Ini yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu pertengahan. Tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak menyepelekan. Nah, jadi dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Jadi tidak berlebih-lebihan sampai memperberat diri, tetapi juga sebaliknya tidak menyepelekan hingga tidak dikerjakan. Nah, baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-145, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama kita, agama Islam adalah agama yang mudah. Maka semua yang disyariatkan di dalam Islam itu asalnya pasti bisa dikerjakan oleh kaum muslimin. Jadi kewajiban-kewajiban yang ada dalam syariat Islam asalnya itu bisa dikerjakan oleh kaum muslimin. Misalkan sholat 5 waktu bisa dikerjakan. Kemudian puasa Ramadan bisa dikerjakan. Dan yang lainnya. Nah, jadi agama Islam itu mudah. Nah, itu pun kalau seandainya dalam suatu kondisi yang memberatkan, maka di sana ada keringanan. Seperti contohnya berwudu. Berwudu sebelum sholat hukumnya adalah wajib. Nah, tetapi ketika seorang tidak mampu berwudu menggunakan air karena sakit atau karena cuaca yang sangat dingin, maka bagaimana? Apakah dipaksa untuk berwudu? Tidak. Apa ada keringanan, yaitu apa? Tayamum, dibolehkan tayamum. Nah, jadi asalnya yang namanya bersuci yaitu dengan berwudu. Dan asalnya wudu ini bisa dilakukan oleh manusia dalam kondisi normal. Tetapi meskipun demikian, ketika seseorang dalam kondisi tertentu yang tidak mungkin berwudu dengan menggunakan air karena sakit atau karena cuaca sangat dingin, maka ada keringanan. Inilah agama Islam, agama yang mudah. Nah, agama yang mudah. Nah, maka kalau seandainya ada orang mengatakan Islam itu berat, bagaimana? Tidaklah ini dikatakan kecuali orang yang apa? Yang malas ya. Nah, yang mengatakan berat itu pemalas. Ya. Nah, sholat misalkan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu. Setiap kali sholat kita butuh berapa waktu? Berapa menit? Sampai setengah jam? Hanya paling 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Dengan gerakan-gerakan yang seperti itu yang mampu dilakukan. Nah, ini sesuatu yang mudah. Dibandingkan dengan main sepak bola misalkan. Main sepak bola berapa menit? 45 kali 2. Berarti berapa? 90 menit. Gimana kalau kita habis main bola? Ya capek, haus, lapar dan sebagainya. Berat berarti ya. Apakah pernah ada orang yang habis sholat kemudian kehausan? Habis sholat kemudian kecapean? Tidak ada. Sholat itu sesuatu yang ringan, mudah. Nah, kalau ada orang yang mengatakan berat, berarti dia orang yang pemalas ya. Nah, tidak ada niat ya untuk melakukannya. Beda kalau ada niat ya, dia melakukannya untuk beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, insyaallah akan menjadi ringan. Nah, Nabi mengatakan inad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadad dinu ahadun illa ghalaba. Kata Nabi apa? Dan tidaklah seorang yushadud din, tidaklah seorang itu memperberat diri di dalam agama illa ghalaba, kecuali dia akan dikalahkannya. Maksudnya yaitu tidaklah seorang itu membuat sesuatu di dalam agama yang memperberat dirinya, kecuali dia akan kalah, dia akan berhenti dari hal tersebut. Nah, jadi kalau dia berbuat sesuatu yang tidak
ada contohnya dalam agama, dan itu sesuatu yang berat, pasti nanti dia akan kalah. Pasti dia akan mandek. Nah, maka kemudian Nabi mengatakan fasaddidu. Maka saddidu, itu kerjakanlah dengan benar. Sesuai dengan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan iktisad, dengan sedang, tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak meremehkan. Waqaribu dan mendekatilah kesempurnaan. Nah, jadi kalau yang pertama tadi saddidu, kerjakanlah dengan benar. Itu yang paling utama. Kalau itu tidak mampu, paling mendekatilah. Misalkan kita sholat malam. Kalau kita bisa, kerjakan sholat malam seperti sholat malamnya Nabi SAW. Tetapi kalau tidak mampu, maka dekati. Dekati dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Mendekati apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Berikanlah kabar gembira. Wasta'inu bil qudwati wa rawhati wa syai'in min ad-duljah. Wa abshiru wasta'inu, dan mintalah pertolongan bil ghudwati, dengan waktu pagi, wa rauhati, dan waktu sore, wa syai'in minad duljah, dan sebagian dari waktu malam. Dan mintalah pertolongan dengan waktu sore, waktu pagi, waktu sore, dan sedikit dari waktu malam. Maksudnya di sini yaitu apa? Nabi SAW ini memberikan perumpamaan. Orang yang menjalankan ketaatan itu seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Ketika kita dalam perjalanan, apalagi pada zaman dulu belum ada alat transportasi seperti sekarang. Dahulu kendaraan dengan menggunakan binatang, kuda atau unta, melewati padang pasir yang luas di siang hari panas. Nah, maka tidak mungkin orang dari pagi sampai malam terus berjalan, nggak mungkin. Nah, pasti ada suatu saat yang di mana pada waktu tersebut dia akan merasa berat kalau dia terus melaksanakan perjalanan. Misalkan apa, di waktu siang hari. Maka ketika orang itu mengadakan perjalanan pagi terus sampai sore, malamnya berjalan terus, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Akan nyampe atau tidak? Tidak akan nyampe. Dia akan kepayahan. Bisa jadi dia akan jatuh sakit. Karena apa? Memperberat diri. Maka Nabi SAW memerintahkan, yaitu untuk lancarnya perjalanan, maka mintalah tolong di waktu pagi, maksudnya berjalan di waktu pagi. Kemudian nanti ada istirahatnya di waktu siang, kemudian jalan lagi di waktu sore. Kemudian nanti di sebagian malam sedikit, dari sebagian malam berjalan. Jadi tidak berjalan terus, tapi ada saatnya berjalan, ada saatnya istirahat. Nah, maka demikian juga dengan ibadah. Demikian pula dengan ibadah, demikian pula dengan amal soleh. Maka hendaknya kita mengerjakan amal soleh, yaitu di waktu-waktu yang kita memang semangat dalam mengerjakan amal tersebut. Nah, tapi kalau seandainya kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan, sudah istirahat. Nah, kita istirahat. Seperti misalkan sholat malam. Kalau misalkan kita masih nyaman mengerjakan sholat malam, memanjangkan sholat malam, kerjakan. Tapi begitu nanti ketika sudah datang rasa ngantuk, apa yang kita kerjakan? Apakah lanjut? Enggak. Sebaiknya apa? Istirahat, tidur dulu. Nanti kalau hilang rasa ngantuk, lanjut boleh. Nah, demikianlah dalam beramal. Nah, Nabi SAW itu memberikan perumpamaan seperti orang yang sedang dalam perjalanan.
Jadi kadang berjalan, kadang berhenti. Di waktu yang memang memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, berjalan. Tapi di waktu ketika berat, maka istirahat. Nah, demikian pula ketika seorang beribadah. Nah, baik. Kemudian Rawah Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, wasaddidu wa kharibu waghdu wa ruhu wa syai'un minat tulja al-qasda tablughu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan saddidu, jadi kerjakanlah dengan benar. Wa qaribu, dan mendekatlah kepada kebenaran, mendekatilah kebenaran. Waghdu wa ruhu, pergilah di waktu pagi, di waktu sore. Itu kerjakanlah ibadah di waktu pagi, di waktu sore. Wa syai'un minat tulja, dan sebagian dari waktu malam. Kemudian Nabi mengatakan al-qasda. Al-qasda itu apa? Kerjakanlah dengan sedang. Kerjakanlah dengan sedang. Tidak berlebih-lebihan, tetapi juga tidak meremehkan. Maka tablughu, niscaya kalian akan sampai. Ini kata Nabi. Hendaknya kerjakan dengan sedang. Kerjakanlah dengan sedang, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Maka tablughu, niscaya kalian akan sampai. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua agar dalam mengerjakan ibadah ini kita tidak berlebih-lebihan, tetapi juga tidak menyepelekan. Nah, tidak berlebih-lebihan sampai di luar batas, tetapi juga tidak menyepelekannya. Baik, ikhwatu billah rahimani wa rahmatullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran di antaranya, yaitu yang pertama, al-Islamu dinul yusri wa raf'ul haraj. Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Wa raf'il haraj, dan menghilangkan kesusahan. Jadi Islam itu agama yang mudah, dan Islam juga menghilangkan kesusahan. Islam juga menghilangkan kesulitan. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan di depan. Jadi yang diajarkan dalam agama Islam semuanya adalah mudah. Dan itu pun kalau seandainya dalam kondisi seorang tidak mampu melaksanakannya, maka pasti ada keringanan. Contoh yang lain tadi sudah dicontohkan, misalkan apa? Wudu. Kalau nggak mampu wudu ada keringanan, yaitu apa? Tayamum. Contoh yang lain misalkan sholat. Sholat itu wajib dikerjakan sambil berdiri. Wajib dikerjakan sambil berdiri. Kalau dikerjakan sambil duduk padahal dia mampu berdiri, maka sholatnya tidak sah bagi sholat wajib ini. Beda kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sambil duduk boleh, dan sholatnya sah, tapi pahalanya separuh. Adapun sholat wajib, maka selama dia mampu berdiri harus berdiri. Nah, jadi hukum asalnya sholat itu dikerjakan sambil berdiri. Tapi gimana kalau nggak mampu berdiri? Kalau ketika orang sedang sakit, tidak mau berdiri, bagaimana? Boleh sambil apa? Sambil duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Imran bin Husain, Nabi mengatakan, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan." Salatlah engkau sambil berdiri, kalau enggak mampu salatlah sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, kalau tidak mampu sambil duduk maka sambil berbaring. Ini Islam, agama yang mudah. Itu pun kalau seandainya mendapatkan kesusahan ada keringanan. Nah, ini termasuk kekhususan, keistimewaan dari agama Islam. Dan Islam ini telah mengangkat segala beban, kesusahan yang ada pada umat-umat dahulu. Jadi banyak perkara-perkara yang menjadi beban bagi umat dahulu, kemudian di dalam umat ini dihilangkan. Banyak seperti ini. Ini
agama Islam. Baik, kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini yaitu kullu mutanatti' fiddin yanqati'. Jadi semua orang yang berlebihan dalam agama maka akan terputus, akan mandek amalannya. Jadi semua orang yang berlebihan jadi dalam agama maka akan mandek, akan terputus amalannya. Nah, jadi kalau seorang itu mengerjakan amalan dengan berlebihan, di luar apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti suatu saat dia akan mandek dari amalan tersebut. Nah, karena orang yang berlebihan itu akan menyebabkan dia malas. Nah, jadi orang yang berlebihan itu akan menyebabkan nanti malas. Nah, bosan, jemu, hingga akhirnya apa? Dia tinggalkan. Nah, atau kalau tidak dia meninggalkannya, bisa jadi dia kemudian meninggalkan yang lebih afdal, yang lebih utama. Jadi orang yang berlebihan di dalam agama, nah, bisa kemudian dia mandek, atau kalau tidak menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Atau ikhraju faraid an awqatiha, atau karena dia berlebihan akan menyebabkan dia mengerjakan sesuatu yang wajib di luar waktunya. Nah, ini orang akibat apa? Berlebihan dalam agama ya. Kadang dia berhenti, kadang menyebabkan dia kemudian meninggalkan yang lebih afdal. Kadang menyebabkan dia mengerjakan yang wajib tapi di luar waktu. Apa contohnya? Di sini sebutkan contohnya, kaman bata yusallil laila kullahu. Seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Jadi mulai dari habis isya sampai menjelang subuh. Tsumma ghalabahu an-naum, kemudian setelah itu tertidur. Min akhir lail, di akhir malam. Kira-kira gimana? Orang yang semalaman sholat terus, kemudian nanti jam menjelang subuh ya, jam 3:30, jam 4 tidur. Kira-kira gimana tidurnya? Semalaman enggak tidur, kemudian tidur. Gimana tidurnya? Nyenyak. Hingga akhirnya bablas. Maka dikatakan di sini, fa kharaja waktu salati subhi. Maka keluar dari waktu salat subuh. Au lam yudrik al-jamaah, atau tidak mendapatkan salat jamaah di masjid. Ya, ini sebabnya apa? Karena berlebihan. Salat malam itu bagus, amalan yang utama. Nah, tetapi kalau dikerjakan dengan berlebihan seperti tadi, itu akan menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama, yaitu salat subuhnya. Atau bisa tetap mengerjakan, tapi dikerjakan di luar waktunya. Nah, makanya ini, bahasanya seorang yang berlebihan itu tidak baik. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya, wal hadis yusiru ila istihbabil akhdhi bi rukhsah asy-syar'iyyah fi waqtiha. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengambil rukhsah, keringanan. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengambil keringanan atau rukhsah. Jadi pada waktunya, pada tempatnya. Apa contohnya? Ambil rukhsah, apa contohnya? Salat wajib. Apa rukhsahnya? Nah, ketika safar boleh di qasar, boleh di jama'. Ini rukhsah. Nah, maka dianjurkan ketika safar ya di qasar, kemudian di jama'. Nah, ini dianjurkan seperti itu. Nah, bahkan dikatakan di sini,
Fa innal akhdha bil azimati fi mawdhi'ir rukhsah tanattu'. Seorang yang melakukan azimah, yaitu melakukan yang berat, tidak mengambil rukhsah yang seharusnya dia diberikan kesempatan untuk mendapatkan rukhsah tapi dia tidak diambil, ini termasuk perbuatan tanattu', termasuk perbuatan apa? Berlebihan. Ya, orang diberikan keringanan tapi enggak diambil, ini termasuk perbuatan tanattu' berlebihan. Contohnya kaman taraka tayammum indal ajzi an istimali ma, seperti orang yang meninggalkan tayammum ketika tidak mampu menggunakan air. Falahiqahu al-dharar, sehingga dia mendapatkan bahaya. Ini contohnya ya, berlebihan tapi bukan pada tidak mengambil rukhsah ya. Jadi dia berlebihan, termasuk berlebihan ya, tidak mau mengambil rukhsah. Contohnya yaitu orang yang sebenarnya dia dibolehkan tayamum tapi tidak mau tayamum. Dia tetap wudu. Akhirnya apa? Akhirnya tambah parah sakitnya. Dia mendapatkan bahaya karenanya. Nah, maka seperti ini termasuk at-tanattu', berlebihan. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu al-qasdu fil ibadah, yaitu sedang dalam beribadah, yaitu sedang, maksudnya tidak berlebihan dalam ibadah. Yusilu ila mardhatir rabbi, itu akan mengantarkan seorang kepada keridhaan Allah. Jadi sedang di dalam beribadah itu akan mengantarkan seorang kepada keridhaan Allah. Wadawam al-qiyam bi'ubudati, dan kelanggengan dalam beribadah kepadanya. Jadi sedang dalam ibadah, itu enggak berlebihan tetapi juga enggak meremehkan, enggak menyepelekan. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan mengantarkan kepada ridha Allah dan akan menyebabkan kelanggengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-146, hadis dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablun mamdudun baina saritaini. Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan beliau melihat ada tali yang terbentang di antara dua tiang. Di antara dua tiang. Jadi ada tali yang membentang di masjid. Faqala, maka Nabi bersabda, "Ma hadzal hablu?" Ini tali apa? Di masjid ada tali. Qalu, maka mereka para sahabat berkata, "Hadza hablun li Zainab." Ini adalah tali milik Zainab. Ini adalah tali milik Zainab. Untuk apa? Nah, untuk apa masang tali di masjid? Nah, fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Yaitu apabila dia ini merasa lelah, maksudnya di dalam salat berdiri lama, lelah, kemudian dia bergantung padanya. Pegangan sama tali tadi, bergantung ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Hulluhu." Lepaskan tali ini. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Kata Nabi apa? Hendaknya salah seorang di antara kalian salat di waktu ia bersemangat. Fa idza fatara, kalau dia lelah, falyarqud, hendaknya dia tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini
kisahkan bahwasanya Nabi masuk dalam masjid, kemudian di masjid ada tali yang terbentang di antara dua tiang. Kemudian Nabi bertanya, ini tali apa? Kemudian dijawab, ini tali milik Zainab yang digunakan untuk bergantung ketika capek dalam ibadah. Maka kemudian Nabi memerintahkan untuk melepaskannya dan memerintahkan untuk mengerjakan sholat, yaitu ketika memang kondisi memungkinkan, ketika seorang sedang semangat, ketika badannya sedang bugar. Nah, sementara ketika sudah capek tidur. Jadi tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama yaitu al-Islamu dinu at-taysir wa raf'ul haraj wal masyaqqah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah. Agama yang mudah dan juga menghilangkan kesulitan. Nah, ini yang diajarkan di dalam Islam. Itu sesuatu yang mudah, tidak memperberat. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu at-tanafful jaizun fil masjid lirrijali wan nisa. Jadi salat sunnah itu dibolehkan dilakukan di masjid baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi salat sunnah boleh dilakukan di masjid baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di dalam hadis itu disebutkan apa? Zainab salat di masjid. Nah, dan yang diingkari Nabi SAW yaitu apa? Masang tali untuk pegangan, bergelantungan ketika capek. Ini yang diingkari Nabi SAW, bukan sholatnya, bukan sholat di masjidnya. Ini menunjukkan apa? Diperbolehkan. Meskipun memang sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Nah, bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sebaik-baik sholat yaitu yang dikerjakan di rumah, illa al-maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib lebih utama dikerjakan di masjid bagi laki-laki tentunya. Adapun sholat sunnah maka lebih utama di rumah. Sholat malam misalkan lebih utama di rumah. Sholat rawatib misalkan lebih utama di rumah. Tetapi kalau dikerjakan di masjid itu dibolehkan. Apalagi apabila ada maslahat, maka tidak mengapa dikerjakan di masjid. Bahkan sampai perempuan pun dibolehkan mengerjakan salat sunnah di masjid. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu izalatul munkar bil yad liman yatamakkan min dzalika. Yaitu menghilangkan kemungkaran dengan menggunakan tangan bagi orang yang mampu melakukannya. Menghilangkan kemungkaran dengan tangan bagi yang mampu melakukannya. Nah, yaitu bagi orang yang punya kekuasaan maka diperintahkan untuk ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran, menghilangkan kemungkaran dengan tangannya. Nah, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau melihat ada tali di masjid yang digunakan untuk bergantung ketika sholat, capek dalam sholat, maka ini bentuk berlebih-lebihan, kemungkaran, maka diingkari Nabi dan Nabi merintahkan untuk melepaskannya. Nah, ini bagi orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengingkari dengan tangan. Adapun yang tidak punya kuasa mengingkari dengan tangan, maka mengingkarinya dengan lisannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat perbuatan mungkar, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan
lisannya. Nah, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Nah. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu yukrahu ay ya'tamida al-musalli fi asna'is shalah ala syai'i. Nah, itu dimakruhkan orang yang sholat dengan bersandar pada sesuatu di dalam sholatnya, ketika sholatnya. Dimakruhkan orang yang sholat bersandar pada sesuatu di dalam sholatnya, selama sholatnya. Misalkan sholat di pinggir ya, kemudian sambil sandaran di tembok, maka yang seperti ini dimakruhkan. Kalau mampu berdiri, berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nah, baik. Kemudian al-hatsu 'ala al-iqtisad fil ibadah. Nah, di sini juga menunjukkan anjuran untuk sedang dalam beribadah. Untuk apa? Sedang, tidak berlebih-lebihan di dalam ibadah. Nah, kemudian juga hadis ini menunjukkan jawazul qu'ud fi shalah liman asaba al-i'ya'. Nah, hadis ini menunjukkan dibolehkannya duduk di dalam salat bagi orang yang capek. Bagi orang yang capek, kelelahan. Maksudnya di sini yaitu bagi orang yang salat malam. Salat malam kemudian capek boleh sambil duduk. Adapun salat wajib selama dia masih mampu berdiri maka wajib berdiri. Nah, tidak boleh sambil duduk. Nah, kalau mampu berdiri tapi dia salatnya sambil duduk maka salatnya tidak sah. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu bahwasanya ingkarul munkar la yakunu illa ba'dal ilmi. Yaitu mengingkari kemungkaran tidak dilakukan kecuali setelah mengetahui. Mengingkari kemungkaran itu tidak dilakukan kecuali setelah mengetahui. Nah, jadi kita mengingkari suatu perbuatan yang mungkar, maka sebelum mengingkari maka kita harus punya ilmunya terlebih dahulu. Nah, karena bisa jadi menurut kita mungkar ternyata bukan suatu kemungkaran. Nah, maka dalam mengingkari kemungkaran itu harus didasari dengan ilmu terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam, barangkali demikian yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan banyak kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.